ketika Allah menyatakan kalimat sederhana. Ya misalnya tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba itu dipahami. Ini dipahami nih nggak akan selesai-selesai saking luasnya. Yang kita paham mungkin sedikit di antara seluruh maksud di balik kalimat la in syakartum tadi. Bersyukur itu apa sih? Ya, terima kasih. Bagaimana caranya? Terima kasih atas apa? Atas nikmat-nikmat yang mana? Dan seterusnya dipelajari. Ternyata dari pemahaman yang tadi kita punya, ini tidak akan pernah habis, seperti juga firman Allah di Quran yang diwahyu ataupun ajaran yang bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak akan pernah habis. Sampai disebutkan kata Allah, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafadal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Andai, misal umpama lautan menjadi tintanya, air yang ada di lautan seluruhnya jadi tinta untuk menulis tentang kandungan makna kalimat-kalimat Allah di dalam Quran, maka air lautan akan kering sementara tulisannya belum selesai. Kalimat Allah ini belum selesai ditulis tapi tintanya keburu habis. Artinya saking luasnya dan dalamnya dan tidak bisa dikira, tidak ada batasan. Sama dengan ngaji. Kalau sudah satu kali ngaji, kita yang di pesantren hatam kitab ini. Fikihnya apa Pak? Dari mulai Safina, Sulam Taufik, Sulam Munajat, kemudian ada lagi kitab Takrib, Kifayatul Akhyar, ada lagi kitab Iqna, ada lagi kitab Riyadul Badi'ah fikih. Usul fikihnya apa? Mabadi Awaliyah, ada Warokot, ada lagi kitab Abdul Wahab Kholaf tentang usul fikih. Ada lagi tajwid Pak, kitabnya ini. Nahwu kitabnya ini. Semua. Kita yang belajar semua kitab yang pernah diberi pelajaran di pesantren. Terus pulang dari pesantren, bukan berarti sudah hatam semua, belum. Sudah punya dasarnya. Sebab andai dipelajari seluruh ilmunya Allah, ya tadi, andai kalamnya Allah yang ada di Quran ditulis, dipahami betul dalam-dalamannya apa, ditafsirkan sama kita atau siapapun ulama yang alim dalam ilmu tafsir, tintanya adalah lautan. Andai lautan itu jadikan tinta ditulis tentang kalam-kalamnya Allah, lautannya sudah kering tetapi belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Jadi ngaji tentang apa? Tentang kemahakuasaan Allah, tentang menceritakan tentang ajarannya Allah, tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang sumbernya dari Allah. Jadi sampai kapan? Nggak akan pernah selesai seumur hidup. Setiap kalimatun nazron. Kenapa pentingnya mengaji, mendengar, dan belajar tentang pelajaran? Karena setiap ucapan yang terucap, yang kita tangkap melalui telinga dengan pendengarannya, menjadi nazron, menjadi pandangan, menjadi ilmu, menjadi pengetahuan ila dzati tauhid, yang pada puncaknya sebetulnya adalah menguatkan akidah, memperkuat iman, meningkatkan takwa iman. Karena yang di akhir nanti, di akhir hidup setiap orang adalah yang dibutuhkan, dia pulang mati itu bawa iman apa enggak, bukan bawa Safinah apa Jurmiyah apa Iqna apa Hikam. Iya, yang dibawa itu dia iman apa enggak, yang dibawa itu apa nanti. Nah pada akhirnya semua pelajaran itu akan mengkerucut pada tingkatan puncak adalah tauhidnya benar apa enggak. Saya iman Pak, jadi bukan kafir. Saya mukmin yang baik Pak, enggak musyrik, enggak. Musyrik itu gimana? Menyekutukan dengan selain Allah. Aduh nggak tahu saya Pak. Enggak, kayaknya saya nggak pernah nyembah kepada selain Allah. Saya tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak punya salib, tidak ada apa yang saya sembah, nggak ada. Nah, tapi ternyata hidup saya bergantung kepada pekerjaan saya. Jadi kalau saya kerja ya saya bahagia, kalau nggak kerja ya saya sulit. Oh berarti Tuhan yang kedua pekerjaan. Jadi musyrik nih, maksudnya musyrik itu menduakan kan? Yang menjamin hidup saya itu pekerjaan. Artinya kalau saya nggak kerja mati Pak.
Nah berarti kan menuhankan pekerjaan, menuhankan manusia, menuhankan apapun, uang dan lain sebagainya. Lisa'atil ilmil azali. Keluasan ini nggak akan pernah bisa selesai, maka kapanpun, dimanapun, sepanjang apapun ngaji, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas, nggak akan pernah hatam seluruh mempelajari agama Islam, Qurannya, hadisnya, makalah para ulama, kitab dikaji semua, keburu meninggal. Lalu ada banyak ilmu yang belum dipelajari. Ini fikih, jurmiyah belum, nahunya. Ilmu apa lagi? Faraid, bagi waris belum. Astronomi, falak belum. Ilmu hikmah belum. Ilmu tentang alam gaib belum. Banyak banget, umur kita udah segini, kapan mau belajar? Nah jadi sebenarnya kalau bahasa Sunda tuh sasirin sabenyeren. Barangkali dari ngobrol setiap hari, ngobrol sama orang, ada tempat ngaji, kita dengerin ngaji, sedikit-sedikit adalah yang nyangkut. Nah yang nyangkut itu mudah-mudahan jadi saksi bahwa saya pernah ngaji, itu maksudnya. Pernah benar hidup nih gitu, karena pernah juga nggak benar gitu kan. Dihitung banyak gak benar apa banyak benar, kayaknya banyak gak benernya Pak. Pas lagi bener aja masih ada yang gak benernya. Begitu. Hadatsana nyeritakan ing kami sopo syaikhuna, guru kami siapa, Abu Najib As-Sahruri. Qala anba'ana ar-Ra'is, anba'ana nyeritakan ing kami sopo ar-Ra'is Abu Ali bin Nabhan. Qala anal Hasan bin Syadzan. Qala ana Da'laj bin Ahmad. Qala ana Abul Hasan, dan seterusnya. Qala ana Abu Ubaid bin Qasim. Qala haddatsana Hujjaj an Hamad bin Salma an Ali bin Zaid Anil Hasan yarfa'uhu ilan Nabi, yang kemudian diajukan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ora den turunkan minal Quran, saking Quran, opo ayatun ayat illa walaha, kecuali pada ayat-ayat itu zohrun, ada yang bersifat zohir, wa batnun, ada bersifat batin. Walikulli harfin, dan tiap-tiap utawi tiap-tiap huruf iku haddun batasan. Walikulli haddin, dan utawi tiap-tiap batasan iku matlaun nampak. Ya Aba Sa'id mal matla, dikatakan kepada beliau, ya Aba Sa'id mal matla, apa yang nampak? Qala yatla'u qaumun ya'maluna. Qala dawu sapa Abu Sa'id, yatla'u nampak sapa qaumun, yatlu'u nampak sapa qaumun kaum ya'miluna, amila ya'malu, ya'maluna pada ngelakoni sapa kaum bihi ing yatla, yang nampak. Qala Abu Ubaid ahsabu, milang-milang memperkirakan anna qaulal Hasan, aku memperkirakan sesungguhnya apa yang diucapkan Hasan hadza, innama dhahaba, angin pestine lunga, ila qauli Abdullah, berangkat daripada ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Qala Abu Ubaid haddatsani Hujjaj an Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdullah bin Mas'ud. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, ma min harfin au ayatin, ma min harfin ora ana saking huruf, au ayatin atau satu ayat pun, illa waqad amila, angin teman-teman sungguh-sungguh telah mengamalkan biha ing iki ayat sapa kaumun kaum. Fal matla mus'idun, kang naik, yas'udu kang munggah ilaihi maring iki, min ma'rifati ilmihi, saking ngaweruhe ilmu. Fayakunu mangka ana opo al matlau gon nampak, opo iku al fahmu faham. Bifathillah, sebab membukai Allah, an kulli qalbin, Allah yang membukakan tiap-tiap hati, bima kelawan sesuatu, yarzuku kang rezekeni sapa Allah, minan nuri, saking cahaya. Berselisih sapa annasu manusa fi makna zuhri, ing dalam makna kang zahir, wal batni lan kang batin. Qala dawu sapa kaumun, bagian kaum mengatakan az-zuhru, yang dimaksud zuhru yang zahir adalah lafzul Quran, adalah lafaznya Quran. Wal batnulan utai batin, yang bersifat tersembunyi, yang bersifat di dalam dari Quran adalah iku ta'wiluhu, ta'wilnya.